Berdiri. Disalam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai materi, sebaiknya kita melakukan selawat pada terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Semoga saja semangat kalian semakin hari semakin bertambah, semakin rajin dengan selalu hadir ke sekolah untuk mengikuti materi yang akan disampaikan. Sebelum kita melanjutkan materi, sebaiknya kita melakukan literasi terlebih dahulu. Kita akan membacakan surat Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Materi meladani sifat Rasulullah, yang mana minggu yang lalu kita mempelajari tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, baiknya kita mengulang sedikit materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian iman kepada Rasul Allah? Yaitu meneladani atau mengikuti ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, namun Ibu
lebih tambahin sedikit, itu sudah betul, tapi akan lebih baik bila kita mengimani itu betul-betul kita laksanakan sesuai dengan lisan kita, tingkah laku kita, dan hati dibenarkan oleh hati kita. Itulah yang dikatakan mengimani, dan ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pengertian iman. Kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengimani para rasul. Jadi kita tunjukkan bagaimana sih cara kita itu mengimani itu, yang bagaimana, seperti apa gitu. Dan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, karena semuanya itu adalah utusan dari Allah. Apalagi yang dikatakan nabi sekaligus rasul. Rasul itu dia membawa atau menerima wahyu dari Allah, di antaranya kitab suci yang diturunkan kepada nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membawa risalah atau ajaran-ajaran yang akan disampaikannya kepada umat di saat itu. Setiap kitab itu pertama mengajak mengesahkan Nabi Muhammad, nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Sekiranya ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu nabi, bahkan rasul, kita tidak boleh, sebagai kita tadi yang dikatakan beriman ya, tidak boleh mengikuti ataupun mempercayai, karena kita sudah beriman kepada 25 nabi, ada 4 rasul. Jadi tidak ada selebihnya dari 4 itu. Kalau kamu percaya, berarti kamu belum bisa dikatakan beriman. Ada keraguan-keraguan. Nah, di sini kita tidak boleh ada keraguan-keraguan. Karena Al-Quran dijelaskan oleh benda-benda ataupun makhluk yang ada di sekitar kita, bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Allah mengutus nabi dan rasul. Setiap kitab yang disampaikannya membawa kebaikan dan untuk umat manusia, terutama untuk mengesahkan Allah. Jadi kalau ada ajaran, ada Tuhan yang lebih daripada satu, itu artinya tidak benar. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok yang akan Ibu bagi untuk membahas materi cara mengimani para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya bernama Raisya Putri, di sini sebagai moderator.
Dan ini teman saya yang bernama Rizka Imaniarti sebagai pemaparan materi yang ingin disampaikan nanti. Ada Kevin Suci Maharani dan Rocky Deniro sebagai anggota. Baiklah, kepada Rizka Imaniarti sebagai presentator dipersilakan menyatakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kemarin teman kita telah menyampaikan pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan cara mengimani Rasul. Cara mengimani Rasul ada dua, yaitu tidak membeda-bedakan Rasul. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Yang pertama tidak boleh membeda-bedakan Rasul. Semua Rasul yang dituliskan dalam Al-Quran harus kita yakini dan kita akui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak akan ada lagi Rasul baru setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak. Yaitu cara kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang merupakan kitab penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Karena itulah Al-Quran ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mau menaati seluruh ajarannya. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi yang disampaikan oleh pemaparan materi kita. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada dalil yang dapat menyebutkan kedua cara tersebut baik untuk kita ikuti. Coba tambah sedikit. Kedua cara tersebut baik untuk kita ikuti. Sudah. Ya. Kita jawab dulu satu demi satu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang apabila apa ada dalil yang dapat meyakinkan kedua cara tersebut baik untuk kita ikuti. Ada dua cara yang harus kita ikuti. Satu, tidak boleh membeda-bedakan. Adapun dalil itu tercantum pada Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, mengikuti ajaran-ajarannya. Adapun dalil yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 80 yang artinya barang siapa menaati rasul maka sesungguhnya dia telah menaati, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutus untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 80. Baiklah, apakah sudah jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Tadi kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Adakan evaluasi
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi cara mengimani Nabi dan Rasul. Anak-anak silakan mengerjakan. Silakan mengumpulkan tugasnya
artinya itu terdapat dalam dalil surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Jadi Allah saja tidak membeda-bedakan, nak. Apalagi kita sebagai manusia. Lalu terdapat juga dalam surat An-Nisa yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi kita dituntut untuk mengikuti, artinya melaksanakan apa saja yang diajarkan oleh rasul, khususnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditunjukkan sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Keadaan saat itu sangat memprihatinkan. Zaman jahiliyah, di mana peradaban manusia begitu rusak, di mana-mana ada perjudian, pelecehan seksual, bahkan ada perintah untuk membunuh anak perempuan. Yang pertama yaitu tentang Iqra. Di situ Nabi Muhammad dituntut untuk baca. Tapi Nabi Muhammad jawab, saya tidak bisa membaca. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad tidak cerdas. Memang Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tapi Nabi Muhammad sangat cerdas. Apa yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad memiliki sifat patona, cerdas sekali. Nabi Muhammad adalah rasul. Tugas rasul tidak hanya untuk diterima untuk dirinya sendiri, juga untuk disampaikan kepada orang lain. Tapi itu artinya apa? Menyampaikan apa yang dituntut atau diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka Nabi Muhammad, apa saja yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah tidak ada keraguan-keraguan bahwa yang disampaikannya adalah benar. Satu lagi sifat Rasulullah yang sangat luar biasa, amanah. Artinya amanah dapat dipercaya. Nabi Muhammad sungguh orang yang bisa dipercaya. Tidak ada kebohongan di antara apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah nak, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, hidup kita akan menjadi lebih tenang, damai, sehat. Puasa ada 2, yaitu puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa sunnah. Selain menambah amal ibadah kita, dengan kita membiasakan diri berpuasa, insya Allah yang sehat semakin sehat, yang sakit bisa menjadi sehat. Waktu. Jadi marilah kita membiasakan untuk melakukan puasa. Seperti saat ini kita lakukanlah, karena bukan bulan Ramadan, kita lakukan puasa sunnah. Yakin bahwa kita akan jauh lebih sehat. Dengan zakat, kita dituntut untuk melakukan atau melaksanakan zakat. Yang pertama, di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah, supaya diri kita ini, kalbu kita ini dibersihkan atau disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk sebelumnya. Fitrah itu artinya bersih, bayar zakat. Lalu naik haji bila kita mampu. Ingat nak, besok kalau anak-anak sudah merasa sudah cukup uangnya, tidak hanya bentuk uang, mungkin kalau bentuk lain tapi bisa diuangkan, ya. Itu niat anak untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kalau kita mengukur kebutuhan duniawi, tidak ada cukup-cukupnya. Jadi niatkan. Kita niatkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga saja bermanfaat, barokah, bisa menjadi tabungan kalian untuk hari esok. Semakin banyak ilmu kamu, maka semakin baik. Sebelum kita membaca doa, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa mulai.
Jangan nyimpang-nyimpang, langsung pulang ke rumah. Walaupun ada lebih dahulu. Silakan.